warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih berjumpa lagi. Nah, di hari ini untuk pertemuan yang kedua kita akan belajar daerahku kebanggaanku. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang buka halaman bab 7, halaman 192. Ya, daerahku kebanggaanku, ya. Dari kalimatnya pun kita sudah paham ya. Tadi kita menyanyikan lagu nasional, lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari lagu itu pun kita sudah tahu, berarti dengan yang pelajaran-pelajaran yang lalu kita bisa menyimpulkan dari apa yang kita banggakan untuk negara kita Indonesia ya. Jadi, Indonesia memiliki wilayah sangat luas, yaitu 7,81 juta kilometer kubik yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ya, wilayah tersebut dihuni 1.340 suku bangsa yang tersebar di 34 provinsi, lengkap dengan keragaman budaya. Itu ya. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin-kemarin, itu posisinya dari Sabang sampai Merauke itu wilayah Indonesia. Nah, memiliki luas wilayah yang cukup luas dengan daratan dan perairan ya. Masih ingat kan? Nah, Indonesia itu terbagi menjadi berapa bagian? Dari tiga waktu, yaitu Wib, Wita, baru Wit ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya kalian itu berada di provinsi apa? Wib. Nah, di kota mana? Ada yang tahu? Maju ke depan. Wibnya di mana? Di kota mana kita sekarang ini? Di Di Palembang. Coba, ada yang tahu tempat posisi kota Palembang di mana? Ayo maju. Ayo. Ayo maju. Zauki maju. Ya, kasih tepuk tangan. Oke, Sauki, silakan. Di manakah kota Palembang sekarang? Di sini di Katanya? Provinsi Sumatera Selatan. Iya, pintar. Benar semuanya? Nah, ya, oke. Silakan duduk. Apakah kalian tahu suku di daerah Palembang itu terkenal dengan suku apa? Suku Melayu ya. Itu dengan kerajaan. Itu kerajaan apa? Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan apa? Sriwijaya. Ya, pintar ya, sudah paham. Ada yang tahu dari ikon kota Palembang? Apa? Jembatan Ampera. Artinya apa Ampera? Amanat. Iya, pintar. Kasih tepuk tangan semuanya. Oke, ya, itu ya. Jadi makanan yang menjadi ciri khas kota Palembang itu apa? Oke, ya, kita paham semua ya. Ya. Ya, kita belajar di sini daerahku kebanggaanku ya. Jadi jenis warisan budaya. Indonesia memiliki berbagai keragaman warisan budaya. Ada 2 jenis warisan budaya. Ada yang tahu 2 jenis, bisa menjelaskan? Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan raba. Contohnya bangunan, pakaian, makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat-alat produksi. Warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Iya, pintar ya. Kasih tepuk tangan.
warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan kita raba. Contohnya pakaian, bangunan, makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat produksi. Jadi pakaian ini bisa kan kita raba dan kita pakai, gunakan? Bisa kan? Nah, jadi bisa kita lihat ya, jadi berarti dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Misalnya di acara-acara tertentu itu bisa kan? Nah, contohnya di waktu acara pernikahan kalau kita ya. Nah, itu juga di waktu acara-acara seperti Hari Kartini. Itu pakaian adat kalian kan dimanfaatkan ya. Yang cowoknya juga bisa berpakaian seperti pakaian Wali Songo ya, atau yang lain-lain para pahlawan itu 17-an ya. Nah, selanjutnya rumah-rumah adat ini termasuk dengan kebudayaan benda ya. Itu ya, karena bisa ditempati dan ciri khasnya di suatu daerah itu berbeda-beda. Di bagian di Papua ini Honai, kalau di Jogja, Jawa Tengah ini rumahnya. Jadi rumah Padang itu rumah gadang namanya. Itu ciri khasnya ya. Jadi Sumatera Barat. Ya, itu terkenal. Nah, selanjutnya itu warisan budaya benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun kita bisa lihat. Contohnya musik ya. Musik ada yang musik keroncong ya, ada yang musik Melayu ya. Itu macam-macam. Jadi bahasanya itu ada yang beda. Kalau bahasa Medan dia ada yang horas ya. Kalau yang Bugis daeng-daeng pakai ya. Itu kan khusus menghormati orang yang sudah tua. Paham? Paham yang Pak jelaskan? Oke. Ya. Selanjutnya cara menjaga warisan budaya. Warisan budaya tentu akan rusak bahkan hilang jika tidak dijaga dengan baik ya. Ya, jadi kita selaku negara yang mempunyai kebudayaan yang banyak, kita harus menjaga kebudayaan kita dari apapun itu ya. Dari tarinya kita jaga, terus peninggalan-peninggalan sejarah kita harus kita jaga. Terus ya ke seni-seni yang kebudayaan kita harus tetap kita jaga ya. Dan itu juga seperti dijelaskan di sini, contohnya pemugaran Borobudur. Ya, tahun 1991 UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Nah, jadi Candi Borobudur itu sebagai salah satu situs dunia yang mendunia ya. Nah, ditetapkan sebagai 7 keajaiban produk Indonesia yang mendunia, yaitu contohnya ternyata rendang, makanan khas Minang ini tidak hanya terkenal di seluruh Indonesia, tetapi juga terkenal di banyak negara ya. Oke. Rendang mulai dikenal melalui wisatawan mancanegara yang datang ke Minangkabau. Nah, selanjutnya gamelan. Ternyata sekumpulan alat musik tradisional ini sudah dikenal luas di seluruh dunia. Banyak orang asing yang khususnya datang untuk belajar bermain gamelan ya. Nah, dari sini bisa dimengerti? Ya. Sekarang kalian kerjakan halaman 196. Ya, sudah dibuka halaman 196. Silakan dikerjakan di buku ya. Anak, apakah sudah selesai? Ya, sekarang dikumpul di depan. Ya.
Ya. Oke, baiklah. Jadi, untuk merefleksi pelajaran kita hari ini, ada dua jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya yang tak benda. Ya. Jadi, pelestarian warisan budaya dapat dilakukan dengan cara pemugaran dengan mempelajari warisan budaya yang ada. Selanjutnya, kita harus tetap menjaga kelestarian negara kita. Tunjukkan bahwa negara kita ini negara maju, dengan kebudayaannya pun kita bisa berkembang sampai ke mancanegara dan supaya menarik wisatawan ke negara kita, ya. Itu. Oke, baiklah. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Dek Sangke, ya. Oke, siap. 1, 2. Ya, baiklah. Mengakhiri pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, dan untuk kalian, untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Yang